Sakit hati karena ingkar janji soal uang gadai motor, seorang pemuda di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa rekannya. Sementara itu merasa kesal lantaran sering dimarahi, seorang anak tega membacok ayahnya sendiri di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Motif pelaku pembunuhan terhadap Suroyo, 51 tahun, warga Kabupaten Temanggung yang ditemukan di area perkebunan PT PN 9 Beringin, Kabupaten Semarang pada 1 Mei lalu akhirnya terungkap. Pelakunya adalah DS 21 tahun. Dalam gelar perkara Selasa kemarin, polisi menyebut tersangka saat itu sedang butuh uang dan ditawari bergabung dengan korban melakukan gadai motor. Namun pelaku sakit hati karena jasa gadai sepeda motor sebesar Rp500.000 yang dijanjikan tidak diberikan korban. Lalu pada malam harinya korban diajak putar balik ke arah perkebunan karet Beringin dan pelaku menghabisi nyawa korban. Pelaku mengambil uang dan ponsel korban lalu meninggalkan korban. Kronologis latar belakangi sebetulnya sakit hati atau kekecewaan dari tersangka kepada korban, sebetulnya sudah saling kenal. Atas perbuatannya tersangka berikut barang bukti harus mendekam di tahanan Polres Semarang. Merasa kesal lantaran sering dimarahi, seorang anak tega membacok ayah kandungnya menggunakan parang. Kejadian bermula pada Senin pagi 16 Mei di rumah korban yang berada di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Tersangka kesal lantaran sering dimarahi korban karena tidak bekerja dan hanya mengurung diri dalam kamar. Pelaku yang tidak terima lalu menganiaya ayahnya dengan sebilah parang. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kaki dan tangan. Kita ketahui ada dua luka, itu tangan sebelah kiri dan kaki sebelah kanan. Untuk kondisi orang tuanya sendiri saat ini gimana, Nek? Untuk kondisi jiwa dan kesehatan orang tuanya, alhamdulillah pada saat ini dalam keadaan sehat, cuman terdapat luka di tangan dan kaki orang tuanya. Hingga Selasa kemarin, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli berhasil menangkap pelaku jambret yang mengambil telepon genggam seorang wanita di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan mengaku sebagai polisi saat beraksi seorang begal menangis saat digelandang petugas pada Selasa dini hari. Selengkapnya simak dalam Kriminal 24 Jam. Seorang anggota TNI yang sedang melakukan patroli menangkap pelaku jambret yang mengambil telepon genggam seorang wanita di kawasan Koja, Jakarta Utara Selasa malam. Peristiwa bermula saat korban keluar dari sebuah bank, tiba-tiba dihampiri dua orang pelaku yang berboncengan dan langsung merampas telepon genggam korban. Salah satu pelaku berhasil ditangkap dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian, sementara seorang pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Posisi di toko Sekawan. Kepergok saat melancarkan aksi penjulian kendaraan bermotor yang terparkir di halaman Pasar Induk Rangkas Bitung, Banten Selasa siang, pelaku diamuk massa. Warga yang emosi langsung mengejar dan menghajar pelaku. Petugas Dinas Perhubungan yang berada di sekitar lokasi langsung berusaha melawan warga dan pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Rangkas Bitung. Aksi pencurian ini sudah kerap terjadi. Petugas masih meminta keterangan korban dan saksi untuk mengungkap komplotan pelaku pencurian ini. Mengaku sebagai polisi saat beraksi, pelaku berinisial EW, seorang begal di Goa, Sulawesi Selatan, menangis saat gelandang petugas pada Selasa dini hari. Dalam aksinya, pelaku menyasar pengendara wanita yang melanggar aturan berlalu lintas. Korban yang terberdaya pelaku menyerahkan kunci sepeda motor. Beruntung aksi pelaku berhasil digagalkan oleh warga yang melihat. Atas perbuatannya, pelaku kini meringkuk di sel tahanan Mapolres Goa dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sesuai dengan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia.